Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, apakah Anda merasa rezeki seakan sulit untuk didapat meski kita sudah bekerja keras? Mengapa orang-orang yang bekerja apa adanya dan hidup sederhana justru terlihat lebih mudah mendapatkan rezeki, sementara kita yang kerja keras setiap waktu malah tertatih-tatih? Apakah Allah tidak adil? Apakah doa-doa kita sia-sia? Saudaraku, pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin pernah terlintas dalam hati kita. Namun, bisa jadi kita salah memahami sebab-sebab tertahannya rezeki. Bukan karena Allah tidak memberi, tapi karena ada sesuatu dalam diri kita yang belum kita benahi. Di video ini, kita akan membahas hal-hal yang sering luput dari perhatian kita dan perbuatan yang justru bisa menjadi penghalang rezeki. Simak sampai akhir, agar kita bisa sama-sama memperbaiki diri dan membuka kembali pintu-pintu keberkahan yang mungkin selama ini tertutup rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga apapun yang menjadi hajat dan doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan senantiasa dalam lindungannya. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Bagi yang terlilit hutang, semoga Allah segera memberi jalan kemudahan untuk melunaskan. Bagi yang belum memiliki jodoh atau keturunan, semoga Allah mempercepatnya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan. Dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika Anda merasa telah bekerja sekuat tenaga, bekerja tak kenal waktu, namun rezeki tak kunjung datang, semua pintu seolah tertutup dan hasil tak sebanding dengan usaha yang dicurahkan. Mungkin ada sesuatu yang tak kasat mata yang diam-diam menjadi penghalang turunnya keberkahan itu. Bisa jadi ada hal yang perlu diperbaiki dalam hubungan kita dengan Allah atau dengan sesama manusia. Oleh karena itu, marilah kita sejenak bermuhasabah dan memperbaiki amalan-amalan kita, agar rezeki yang kita terima selalu disertai keberkahan. Saudaraku, izinkan saya bercerita tentang seorang lelaki sederhana, seorang tukang tambal ban di pinggiran kota. Setiap pagi ia membuka lapaknya lebih awal dari yang lain, meski penghasilannya tak seberapa. Ia dikenal jujur, ramah, dan yang paling menonjol, ia selalu menyempatkan diri sholat tepat waktu, bahkan di tengah-tengah sibuknya melayani para pelanggan. Ada satu hal yang membuat orang-orang kagum padanya. Ia tak pernah mengeluh soal rezeki. Ketika ditanya, apakah cukup dengan pekerjaan ini untuk menghidupi keluarga? Ia menjawab sambil tersenyum, Alhamdulillah, saya selalu yakin dan bertawakal hanya kepada Allah, dengan tidak meninggalkan perintahnya. Jujur pada pelanggan dan bersyukur atas rezeki yang telah Allah berikan, insya Allah akan Allah cukupkan. Dan benar saja, meskipun ia tidak punya usaha besar atau penghasilan tetap, tetapi hidupnya tenang, anak-anaknya bisa sekolah, dan keluarganya jarang sakit. Ia tidak kaya dalam harta, tapi luar biasa kaya dalam keberkahan. Terkadang, rezeki bukan soal jumlah,
tapi soal keberkahan. Rezeki bukan hanya soal usaha keras, tapi juga seberapa bersih hati dan amalan kita di hadapan Allah. Baiklah saudaraku, pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi tentang beberapa hal yang dapat menjadi penghalang datangnya rezeki. Dan semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal tersebut. Pertama, meninggalkan salat. Salat adalah kewajiban utama yang Allah perintahkan kepada umat Islam. Dengan salat, kita memperkuat hubungan dengan Allah dan memohon keberkahannya. Allah berfirman dalam surah Taha ayat 132, "Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik adalah bagi orang yang bertakwa." Ketika seseorang meninggalkan salat, itu berarti ia telah mengabaikan perintah Allah. Hal ini dapat menjadi penyebab tertahannya rezeki dan hilangnya keberkahan dalam hidup. Kedua, berbuat dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat merupakan salah satu penghalang utama datangnya rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezeki karena dosa yang dilakukannya." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bertaubat, menjauhi perbuatan dosa, dan memperbaiki diri agar Allah melapangkan rezeki kita. Itulah sebabnya Rasulullah menyuruh kita untuk memperbanyak istighfar agar rezeki kita dimudahkan. Ketiga, kurang berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu amalan yang sangat mulia di sisi Allah. Sebaliknya, jika seseorang durhaka kepada orang tuanya, hal itu dapat menghalangi datangnya rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Keridaan Allah ada pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua." Hadis riwayat Tirmidzi. Maka, jika kita ingin mendapatkan rezeki yang berkah, berbuat baiklah kepada orang tua, sayangi mereka, dan jangan lupa untuk selalu mendoakan mereka. Keempat, tidak bersyukur atas nikmat Allah. Allah telah menjanjikan bahwa barang siapa yang bersyukur atas nikmatnya, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya, jika seseorang tidak bersyukur, nikmat itu bisa saja dicabut. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Bersyukur dapat diwujudkan melalui hati, ucapan, dan tindakan. Ketika kita bersyukur, Allah akan melimpahkan keberkahan dalam hidup kita. Kelima, memutus silaturahmi. Memutus hubungan dengan saudara atau kerabat dapat menjadi penyebab sulitnya rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga hubungan baik dengan keluarga dan kerabat tidak hanya mempererat kasih sayang, tetapi juga membuka pintu-pintu rezeki yang lebih luas. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, rezeki bukan hanya soal materi. Kesehatan, ketenangan, keluarga yang harmonis, anak yang saleh, dan hidup yang damai, semua itu adalah bagian dari rezeki yang tak ternilai. Jika selama ini pintu rezeki terasa sempit, jangan hanya menyalahkan takdir, tapi lihatlah ke dalam diri sendiri. Sudahkah kita menjaga salat? Sudahkah kita menjauhi dosa? Sudahkah kita berbakti pada orang tua, bersyukur, dan menjaga silaturahmi? Mari kita perbaiki amalan kita. Dekatkan diri kepada Allah, bersihkan hati dari dosa, dan tebarkan kebaikan kepada sesama. Percayalah, ketika hubungan kita dengan Allah dan manusia baik,
maka rezeki akan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Semoga Allah melapangkan rezeki kita semua, menjauhkan kita dari perbuatan yang menghalangi keberkahan, dan menjadikan hidup kita penuh syukur, penuh berkah, dan penuh ridha-Nya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kehidupan ini adalah perjalanan menuju akhir yang kekal. Di sepanjang jalan, kita akan melewati berbagai ujian, termasuk dalam hal rezeki. Namun kita harus yakin bahwa rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah tertukar. Tugas kita sebagai hamba hanyalah berusaha dengan sungguh-sungguh, menjaga keikhlasan dalam setiap langkah, dan menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah yang Maha Memberi. Janganlah kita merasa kecil hati ketika belum mendapatkan apa yang kita harapkan. Bisa jadi Allah sedang menunda, bukan karena tidak ingin memberi, tetapi karena Ia ingin menguatkan hati kita terlebih dahulu. Allah mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Jangan lelah berusaha, tingkatkan takwa kita, dan selalu bertawakal hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah At-Talaq, ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini adalah janji langsung dari Allah bahwa kunci rezeki itu adalah takwa dan tawakal, bukan semata-mata kerja keras saja, tetapi hati yang bersandar penuh kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita terus memperbaiki diri dan memperbanyak amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Jangan hanya mengejar rezeki, tetapi kejarlah juga keberkahannya, karena keberkahan itulah yang akan membawa ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan sejati dalam kehidupan kita. Teruslah berusaha, teruslah berdoa, dan teruslah bertawakal. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang berusaha dan berserah diri kepadanya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga setiap kata yang disampaikan dalam video ini menjadi pengingat yang baik bagi kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rezeki yang halal, berkah, dan melimpah kepada kita, serta memberikan kekuatan untuk tetap istiqamah di jalannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.